A leader is a giver of hope. Seorang pemimpin adalah tumpuan harapan suatu bangsa. Jika hal tersebut kita asosiasikan dengan keadaan negara kita, maka kesejahteraan rakyat berada di tangan pemimpinnya. Namun ironisnya hadirin, pada zaman sekarang ini seringkali kita saksikan semakin banyak orang berlomba-lomba mengejar jabatan, berebut kedudukan hingga mendapatkan kekuasaan tanpa memperhatikan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Sehingga permasalahan mulai muncul di tengah-tengah masyarakat kita, mulai dari utang luar negeri yang tak kunjung lunas, pelaku korupsi yang tak kenal puas, sistem hukum yang menindas, hingga merusakan lingkungan hidup yang mempuas. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Karakter Pemimpin Bangsa dalam Perspektif Islam sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 73 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 5 halaman 468
yaitu para pemimpin yang senantiasa mengajak rakyatnya kepada jalan Allah. Kemudian secara aplikatif mereka memberikan keteladanan terlebih dahulu yang dicerminkan dengan menegakkan salat dan menunaikan zakat, sehingga mereka termasuk ke dalam kelompok abid yang senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang telah berlalu, generasi milenial dan Gen Z mendominasi pemilih, namun masih dianggap token oleh politisi. Pemilu ini menjadi panggung kontroversi dan dinamika politik, isu politik dinasti, polarisasi dan tantangan demokrasi. Sementara pemuda mengharapkan perhatian serius terhadap masalah yang mereka hadapi, terutama masalah korupsi yang tak kunjung berhenti. Salah satunya ex-mantan pertanyaan Syahrul Yassin Limpo yang mengumpulkan dana upeti sebanyak 4,94 miliar mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dana tersebut, hadirin, digunakan untuk kepentingan pribadinya serta sebagai sumbangan untuk partai ternama di Indonesia. Lantas timbullah pertanyaan, bagaimana bisa bangsa ini terbebas dari korupsi jika penegak hukum yang disumpah akan memberantas korupsi malah terjerumus ke dalam kasus korupsi? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 berikut ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah bahwa ayat ini menceritakan kisah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Tak heran jikalau Michael H.R. dalam buku fenomenalnya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, beliau menempatkan Rasulullah SAW pada posisi pertama dari 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia.
akhir lagu berikut ini. Wahai pemimpin penerus bangsa, Indonesia ada di tangan kita. Rawatlah selalu negeri ini dengan bijak akhlak yang terpuji. Pemimpin, 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 mari kita bangun bangsa ini. Pemimpin, 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 wujudkan negeri yang madani. Dari perayaan tadi dapatlah kita